Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami salah satu legenda paling ikonik dari tanah Jawa. Sebuah kisah cinta, pengkhianatan, dan kutukan yang melahirkan sebuah mahakarya arsitektur kuno. Ya, kita akan membahas legenda kutukan Seribu Candi atau yang lebih kita kenal sebagai kisah Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Jadi, mari kita putar waktu kembali ke abad ke-9. Di Jawa Tengah, berdiri dua kerajaan besar yang saling bersaing. Kerajaan Pengging yang makmur di bawah pimpinan Prabu Damarmoyo dan Kerajaan Boko yang dipimpin oleh raksasa sakti bernama Prabu Boko. Prabu Boko ini bukan raksasa biasa. Ia terkenal kejam dan punya ambisi besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Di sisinya, ia memiliki seorang patih yang sama saktinya, bernama Patih Gupolo. Singkat cerita, Prabu Boko berhasil menaklukkan sebagian wilayah kerajaan Pengging. Tentu saja, Prabu Damarmoyo tidak tinggal diam. Ia kemudian mengutus putranya yang gagah berani dan punya kesaktian luar biasa, Raden Bandung Bondowoso, untuk membalas serangan tersebut. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Dengan kesaktiannya yang dahsyat, Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan dan membunuh Prabu Boko. Kemenangan ini disambut gembira oleh rakyat Pengging. Setelah perang usai, Bandung Bondowoso memimpin pasukannya memasuki istana kerajaan Boko, dan di sanalah ditengah sisa kekalahan. Pandangannya terpaku pada satu sosok, seorang putri dengan kecantikan yang tak terlukiskan, putri dari raja yang baru saja ia kalahkan. Dialah Putri Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Pesona sang putri begitu kuat hingga ia lupa bahwa ia adalah putri dari musuhnya. Tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso langsung melamar Roro Jonggrang. Nah, disinilah dilema terbesar dalam hidup Roro Jonggrang dimulai. Hatinya dipenuhi kebencian. Bagaimana mungkin ia menikah dengan pria yang telah membunuh ayahnya dan menghancurkan kerajaannya? Tapi di sisi lain, ia juga takut menolak lamaran seorang pangeran sakti yang baru saja memenangkan perang bisa berakibat fatal bagi dirinya dan sisa rakyatnya. Setelah berpikir keras, Roro Jonggrang menemukan sebuah ide. Ia akan menerima lamaran Bandung Bondowoso, tapi dengan dua syarat yang ia anggap mustahil untuk dipenuhi. Syarat pertama, Bandung Bondowoso harus membuat sebuah sumur yang sangat dalam yang dinamakan Sumur Jalatunda. Syarat kedua, dan ini yang paling berat, ia harus membangun 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam sebelum fajar menyingsing. Roro Jonggrang yakin tidak ada manusia sesakti apapun yang bisa menyelesaikan tugas gila ini. Di luar dugaan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso yang dimabuk cinta langsung menyanggupi kedua syarat tersebut. Dengan kesaktiannya, ia segera mulai mengerjakan syarat pertama, membuat sumur Jalatunda. Hanya dalam waktu singkat, sumur itu pun selesai. Roro Jonggrang mulai cemas. Ia lalu menyusun siasat baru. Ia meminta Bandung Bondowoso untuk masuk ke dalam sumur itu untuk memeriksanya. Begitu Bandung Bondowoso berada di dasar sumur, Roro Jonggrang dengan cepat memerintahkan Patih Gupolo dan pasukannya untuk menimbun sumur itu dengan batu. Mereka berharap Bandung Bondowoso akan terkubur hidup-hidup. Tapi mereka salah besar. Kesaktian Bandung Bondowoso jauh melampaui perkiraan mereka. Dengan amarah yang meluap-luap, ia berhasil mendobrak timbunan batu dan keluar dari sumur dengan selamat. Anehnya, meski jelas-jelas dikhianati, cintanya pada Roro Jonggrang tidak padam. Ia justru semakin bersemangat untuk membuktikan kekuatannya dengan memenuhi syarat kedua.
Tibalah malam penentuan. Bandung Bondowoso sadar ia tidak bisa membangun 1000 candi sendirian dalam satu malam. Maka ia menggunakan kesaktiannya untuk memanggil bala bantuan dari dunia lain. Ribuan makhluk halus, jin dan dedemit datang membantunya. Di bawah komandonya, para makhluk gaib ini bekerja dengan kecepatan super. Batu-batu besar diangkat dan disusun seolah tak berbobot. Dalam hitungan jam, ratusan candi mulai berdiri megah di bawah cahaya bulan. Dari Kaiyahan, Roro Jonggrang dan para dayangnya mengamati proses pembangunan itu dengan rasa panik yang luar biasa. Candi-candi itu tumbuh begitu cepat dan jumlahnya terus bertambah. 800, 900, 950. Roro Jonggrang tahu ia harus melakukan sesuatu sebelum candi ke-1000 selesai. Fajar masih jauh, tapi ia harus menciptakan fajar palsu. Sebuah ide cemerlang kembali muncul di benaknya. Ia segera memerintahkan para dayang untuk membangunkan semua perempuan di desa. Ia menyuruh mereka untuk mulai menumbuk lesung, alat penumbuk padi tradisional. Suara duk-duk-duk dari lesung adalah penanda bagi penduduk desa bahwa pagi telah tiba dan saatnya beraktivitas. Tidak hanya itu, ia juga memerintahkan untuk membakar tumpukan jerami di sisi timur, menciptakan cahaya kemerahan di langit yang menyerupai fajar. Siasat ini berhasil dengan sempurna. Ayam-ayam jantan mulai berkokok, tertipu oleh suara lesung dan cahaya fajar palsu. Para makhluk halus yang sedang bekerja sontak berhenti. Mereka mengira fajar benar-benar telah datang. Mereka takut terbakar oleh sinar matahari. Jadi, mereka semua lari tunggang langgang dan kembali ke alam mereka, meninggalkan pekerjaan yang hampir selesai. Bandung Bondowoso marah besar. Ia menghampiri Roro Jonggrang, menuntut penjelasan. Ia tahu fajar belum tiba. Ia tahu ini semua adalah akal-akalan sang putri. Ia kemudian menghitung jumlah candi yang sudah berhasil dibangun. Ternyata jumlahnya baru 999 candi. Kurang satu candi untuk menggenapi syaratnya. Dengan hati yang hancur karena cinta dan amarah karena pengkhianatan, Bandung Bondowoso menatap tajam ke arah Roro Jonggrang. Ia merasa semua usahanya sia-sia karena kecurangan sang putri. Lalu, dengan kesaktiannya, ia mengucapkan sebuah kutukan yang legendaris. Kamu curang, Roro Jonggrang. Kamu telah menggagalkan usahaku untuk melengkapi 1000 candi ini, maka kamulah yang akan menjadi arca ke-1000. Seketika, tubuh Roro Jonggrang menjadi kaku dan perlahan berubah menjadi batu. Ia menjadi arca yang indah, menggenapi jumlah candi menjadi 1000. Arca itulah yang kini kita kenal sebagai Arca Durga Mahisa Suramardini, yang berdiri megah di dalam salah satu candi utama di kompleks Candi Prambanan, yang sering disebut sebagai Candi Roro Jonggrang, dan 999 candi lainnya yang dibangun oleh para jin, kini berdiri sebagai saksi bisu dari kisah tragis ini. Kompleks candi inilah yang sekarang kita kenal sebagai Candi Sewu, yang secara harfiah berarti 1000 candi. Meskipun jumlah aslinya tidak persis 1000, kisah kutukan 1000 candi ini lebih dari sekadar dongeng pengantar tidur. Ia mengajarkan kita banyak hal tentang akibat dari janji yang tidak ditepati, tentang bahaya kebencian dan dendam, serta kekuatan cinta yang bisa membutakan. Legenda ini menyatu dengan sejarah dan kemegahan Candi Prambanan, menjadikannya bukan hanya sebagai situs warisan dunia, tetapi juga sebagai monumen dari sebuah kisah cinta yang abadi dan tragis. Jadi, ketika lain kali kalian berkunjung ke Candi Prambanan dan melihat arca Durga di dalamnya, ingatlah kisah Roro Jonggrang. Mungkin saja di dalam keheningan batu itu tersimpan rintihan seorang putri yang dikutuk karena memperjuangkan harga dirinya.
Terima kasih sudah menonton video kali ini. Apa pendapat kalian tentang legenda ini? Apakah Roro Jonggrang pahlawan atau justru penyebab tragedi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.